Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa channel Ilmu Waris yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dan kita masih melanjutkan pembahasan kitab Matan Rohbiyah. Kita akan membahas syarahnya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab tentang waris orang yang hilang. Babu Mirasil Mafkudi, yaitu pada pembahasan bait ke-164. Kita langsung masuk saja ke pembahasan isi daripada matannya, lalu kemudian kita berikan syarah atau penjelasan. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Wahkum 'alal mafqudi hukmal khunsa in zakaron yakunu aw huwa unsa. Tentukan cara pembagian untuk orang hilang, ya, mafqud, sebagaimana khunsah, yaitu banci, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi pembagian waris untuk orang yang hilang itu konsepnya sama dengan pembagian waris untuk khunsa yang sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya. Waris untuk orang hilang. Yang pertama, apa itu orang hilang atau mafqud? Orang hilang adalah orang yang hilang atau terputus kabarnya. Tidak diketahui rimbanya atau keadaannya, sehingga tidak ada yang tahu apakah dia itu masih hidup ataukah sudah wafat. Statusnya orang yang hilang itu bisa sebagai pewaris, ya, mewaris, atau sebagai waris atau sebagai ahli waris. Kalau sebagai mewaris atau pewaris, maka hartanya bisa dibagikan sebagai harta waris jika ada bukti yang jelas mengenai status kematian atau berdasarkan keputusan pemerintah. Ya, jadi tidak bisa langsung dibagi sendiri oleh keluarga. Jadi harus ada bukti yang jelas. Nah, kemudian kalau dia sebagai ahli waris, orang yang hilang ini kita buat dalam dua keadaan atau dua kondisi, yaitu keadaan seandainya ditemukan dalam keadaan hidup atau dalam keadaan sudah mati atau sudah wafat. Nah, pertanyaannya, kapan batas waktu menghukumi kematian orang yang hilang ini? Ya, nah ini terdapat perbedaan di antara imam mazhab, ya. Jadi menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, jika ada orang yang hilang maka ditunggu sampai umur 90 tahun atau dengan melihat patokan dari kematian orang yang sebaya di kampungnya. Nah, setelah itu baru kemudian dibagikan harta warisnya. Nah, ini menurut pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i. Adapun mazhab Maliki berpendapat bahwa ditunggu umurnya sampai dengan 70 tahun, ya, karena seperti hadis Nabi bahwa umur umat Nabi Muhammad itu adalah antara 60 sampai 70 tahun rata-rata. Jika tidak ditemukan baru kemudian dibagi harta warisnya. Nah, adapun dalam mazhab Hambali berpandangan bahwa jika ada orang yang hilang dalam situasi yang kemungkinan besar dia celaka, seperti misalnya orang yang hilang di tengah berkecamuknya peperangan atau pertempuran, atau katakanlah dia hilang pada saat kondisi ada kapal yang tenggelam, maka harus dicari terlebih dahulu selama 4 tahun. Jika tidak ditemukan, maka hartanya boleh dibagikan kepada ahli warisnya. Dan istrinya itu harus melewati masa iddah selayaknya wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Nah, tetapi jika ia hilang dalam situasi yang kemungkinan besar dirinya tidak celaka, seperti orang pergi untuk berdagang, berlibur, atau katakanlah dia pergi menuntut ilmu, maka kondisi seperti ini terdapat dua pendapat. Yang pertama, orang yang seperti ini kita tunggu sampai usia 90 tahun, ya, sejak tentu saja sejak lahirnya. Karena pada umumnya jarang orang yang bisa hidup lama di atas 90 tahun. Yang kedua, bisa juga dengan menyerahkan
keputusan ini kepada hakim. Nah, hakimlah yang dijadikan sebagai pegangan, keputusan hakimlah yang dijadikan sebagai pegangan ya. Penanganan waris untuk kasus orang yang hilang juga diterapkan pada kasus orang yang ditawan musuh. Jadi sama cara penyelesaiannya, dibuat dua kondisi, baik dalam keadaan hidup ataupun sudah wafat. Kondisi sekarang ini yang paling banyak digunakan adalah menggunakan keputusan pengadilan ya. Kenapa? Karena negara itu kan punya perangkat untuk mencari dan membuat keputusan apakah orang tersebut ditetapkan masih hidup ataukah sudah wafat. Nah, sekarang kita langsung masuk ke contoh kasus pembagian waris untuk orang yang hilang. Pada kasus ini orang yang hilang itu sebagai ahli waris ya, karena kalau sebagai pewaris tadi sudah jelas ya, harus ditetapkan kematiannya itu apakah masih hidup ataukah sudah wafat. Nah, bagaimana kalau dia statusnya sebagai ahli waris? Nah, ini contoh kasus kalau orang yang hilang ini sebagai ahli waris. Contoh kasus misalnya wafat seorang laki-laki ya. Ahli warisnya adalah ibu, kemudian ada saudara sebapak laki-laki, kemudian ada saudara kandung perempuan, dan ada saudara kandung laki-laki. Nah, saudara kandung laki-laki ini kondisinya mafqud ya, hilang. Nah, bagaimana cara pembagian warisnya? Pertama, kita buat dulu pendataan calon ahli waris ya. Seperti kami singgung di bab-bab awal, bahwa kalau kita ingin menyelesaikan pembagian harta waris, langkah pertamanya adalah melakukan pendataan siapa calon ahli waris. Kemudian yang kedua, kita buat dua simulasi ya, simulasi andaikan mayit itu masih sudah wafat dan juga nanti kalau masih hidup. Nah, sekarang andaikan dia sudah wafat, bagaimana porsi waris masing-masing? Tentu saja akan saling mempengaruhi ya. Ibu dapat 1/6 ya. Kenapa dapat 1/6? Karena ada ini tidak ada furu ya, tetapi jumlah saudara daripada mayit ada lebih daripada satu orang ya, lebih daripada satu orang. Nah, kemudian saudara sebapak laki-laki dapat berapa? Nah, saudara sebapak laki-laki ini dapat asobah ya. Kenapa? Karena saudara kandung perempuannya dapat setengah. Nah, karena saudara kandung perempuan dapat setengah, karena jumlahnya satu orang, maka saudara sebapak laki-laki dapat asobah. Nah, yang saudara kandung laki-laki ini kita asumsikan dia yang sebagai orang yang hilang ya, mafqud. Nah, kalau seperti ini, bagaimana sahamnya masing-masing? Maka pertama kali kita cari KPK-nya. KPK-nya adalah 6. Angka 6 ini kita kali dengan semua angka di porsi ini. 6 kali 1/6 hasilnya adalah 1 ya. Kemudian ini asobah, harusnya kita cari dulu. 6 kali setengah itu dapat 3. Maka tentu saja asobahnya adalah 2. Ini kemudian tidak dapat ya, karena dianggap sudah wafat yang ini. Nah, kemudian berikutnya kita buat simulasi seandainya dia hidup ya. Nah, kalau hidup maka tentu saja porsi warisnya ibu tetap 1/6 ya, karena jumlah saudara lebih dari 1. Nah, kalau hidup maka saudara sebapak laki-laki tentu saja terhalang ya. Kenapa? Karena saudara laki-laki dan saudara perempuan ini ada, maka dia mendapatkan asobah bil ghairi. Jadi untuk mendapatkan sahamnya, angka KPK ini kita kali dengan semua angka yang ada di porsi ya. 6 kali 1/6 ini dapat 1, kemudian ini tidak ada 1, harta ada 6, 1 untuk ibu, maka sisanya adalah untuk saudara kandung laki-laki dan saudara kandung perempuan dapat 5. Nah, dari 5 ini saudara kandung laki-laki itu 2/1 ya. Karena 2/1 ini angkanya 5 tidak habis dibagi 3, maka caranya kita kali 3 ya. 3 itu dari mana? Ya, 2/1 ini kalau kita tambahkan jadi 3. Jadi kita kali 3 semua angka di sini, ini 1 kali 3, 5 kali 3, 15 ya. Nah, angka 15 ini sudah kita bisa bagi 2/1 ya. Laki-laki dapat perempuan dapat 5, laki-laki dapat 10. Karena angka di sini itu kita kali 3, maka yang di sini juga kita harus kali 3 supaya sama ya. Ini 3, 1, 3 kali 2 ya 6, 3 kali 3 ini 9. Nah, ini kemudian tidak dapat. Nah, kemudian berapa harta yang bisa dibagikan kepada ahli waris? Kita pilih angka yang terkecil ya.
seandainya kondisi mati dan seandainya kondisinya masih hidup. Nah, kita yang pertama ibu. Ibu kalau anak laki-laki, saudara kandung laki-laki ini masih hidup, dia dapat 3. Kalau sudah wafat. Kalau anaknya saudara kandung laki-laki itu masih hidup, maka ibu dapat 3. Maka sama saja, baik hidup maupun mati sama-sama dapat 3. Maka ibu kita kasih 3. Kemudian saudara sebapak laki-laki. Kalau saudara kandung laki-laki itu masih hidup, dia tidak dapat ya, karena terhalang ya. Dia dapat 0. Nah, tapi kalau masih sudah wafat dia dapat 6. Nah, mana yang lebih kecil? Tentu saja yang 0 ya. Kemudian berikutnya saudara kandung perempuan, kita ambil yang terkecil yaitu 5 ya. Karena ini kalau sudah wafat masih hidup dapat 5, tapi kalau sudah wafat dapat 9. Kemudian saudara kandung laki-laki, nah tentu saja ada 2 kondisi. Yang pertama tidak dapat, yang kedua dapat 10. Nah, dari semua ini total yang bisa dibagikan itu hanyalah 8. Nah, ya, jadi total yang dibagikan itu ada 8. Sisanya 10 itu nanti kita pending dulu ya. Jadi itu dipending, harta yang dipending menjadi al-malul mauquf. Jadi harta yang dipending atau harta yang ditahan. Nah, kapan dibagikan? Kapan dibagikan itu ketika sudah jelas statusnya, apakah masih hidup atau sudah mati ya. Nah, ini nanti akan menunggu keputusan daripada pemerintah atau hakim. Nah, kalau sudah jelas, maka nanti sisanya tinggal dibagikan. Katakanlah nanti diputuskan, oh ternyata sudah wafat. Ya, katakanlah sudah wafat. Ini dia. Maka kita pakai kondisi ini kalau sudah wafat. Jadi ibu harusnya dapat 3, sudah dapat 3. Saudara sebapak laki-laki harusnya dapat 6, ini belum dapat, maka diberikan 6. Nah, dari 10 kan masih ada sisa 4. 4 itu diberikan kepada siapa? Kepada saudara kandung perempuan ya. Kenapa? Karena jatahnya dia harusnya dapat 9, yang ini dia baru diberikan 5. Nah, demikian juga kalau seandainya dia ternyata masih hidup. Nah, kita menggunakan yang di sini tentunya ya. Kalau dia masih hidup kita pakai yang di sini. Nah, baik, demikian pemirsa penjelasan tentang pembagian harta waris untuk orang yang hilang atau ditawan musuh. Jadi untuk ditawan musuh itu sama ya. Kita buat 2 simulasi kondisi apakah masih hidup atau sudah wafat. Demikian, semoga bermanfaat bagi pemirsa yang ingin mendapatkan materi ini. Silahkan di-download di deskripsi video ini. Kami akan sediakan file PDF daripada materi ini. Boleh silahkan disebar kepada siapa saja. Semoga ini menjadi pahala jariah bagi kita semua karena menyebarkan ilmu. Ya, tidak perlu meminta izin kepada kami, silahkan disebarkan. Semoga ini akan menjadi tabungan pahala kita di akhirat kelak ya. Sama-sama menyebarkan ilmu yang diwasiatkan oleh Rasulullah ini untuk diajarkan, dipelajari dan diajarkan. Demikian, semoga bermanfaat. Kita bertemu kembali di pembahasan berikutnya dalam syarah kitab Matan Rohbiyah ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.